Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku sekalian yang insya Allah dirahmati Allah. Pada kesempatan kali ini Ibu Nikmah akan menyampaikan terkait dengan aliran-aliran ilmu kalam beserta tokoh dan ajarannya. Aliran-aliran ilmu kalam ini terdapat 8 aliran ya anak-anakku sekalian. Baik, yang pertama yaitu aliran Khawarij. Khawarij berasal dari bahasa Arab yakni khawarij yang berarti keluar. Nah, aliran ini digunakan untuk memberikan atribut bagi setiap pengikut Khalifah Ali bin Abi Thalib yang keluar dari golongannya. Aliran ini dasarnya terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 100. Kemudian sekte Khawarij. Sekte Khawarij ini terdapat 6 sekte ya anak-anak sekalian. Yang pertama Al-Muhakimah, kedua Al-Azariqah, ketiga An-Najdah, dan keempat Al-Ajaridiyah, kelima As-Sufriyah, dan yang terakhir Al-Ibadiyah. Nah, di sini kemudian pokok ajaran dan tokoh Khawarij. Yang pokok ajaran yang terdapat dalam aliran Khawarij ini terdapat 4 pokok ajaran. Kemudian tokoh Khawarij di sini dijelaskan ada 5. Yang pertama yaitu Abdullah bin Wahab al-Rashidi, kedua Urwah bin Hudair, ketiga Mustarid bin Sa'ad, keempat Husarah al-Asadi, dan yang terakhir Quraib bin Marwah. Kemudian kedua aliran Syiah. Aliran Syiah ini menurut bahasa berarti sahabat atau pengikut ya anak-anakku sekalian. Adapun dalam kajian ilmu kalam sendiri, kata Syiah lebih spesifik atau ditujukan kepada orang-orang yang menjadi pengikut atau pendukung Khalifah Ali bin Abi Thalib. Kemudian dijelaskan pula terdapat propaganda Abdullah ibnu Saba, antara lain yang pertama yaitu Al-Wisoyah yang artinya wasiat, kedua Ar-Roja'ah yang artinya kembali, dan yang ketiga ketuhanan Ali bin Abi Thalib. Adapun sekte-sekte Syiah sendiri ada 6 sekte. Yang pertama Syiah Sabaiyah, kedua Syiah Kaisaniyah, ketiga Syiah Imamiyah, keempat Syiah Ismailiyah, kelima Syiah Zaidiyah, dan yang keenam Syiah Qoramitoh. Gitu. Selanjutnya masuk ke dalam pokok ajaran dan tokoh Syiah. Siapa saja sih tokohnya dan apa saja pokok ajarannya? Yang pertama pokok ajaran. Pokok ajarannya terdapat 5 pokok ajaran. Yang pertama tauhid, kedua al-adl, yaitu yakni bahwa yakin bahwa Allah itu maha adil. Ketiga an-nubuwah yang berarti percaya bahwa Allah itu mengutus sejumlah nabi dan rasul. Yang keempat ma'had. Ma'had artinya percaya penuh adanya akhirat. Yang kelima yaitu al-imamah. Kemudian tokoh Syiah sendiri, yang pertama Nasr bin Muzahim, dua Ahmad bin Muhammad bin Isa al-Asy'ari, ketiga Ahmad bin Abi Abdillah al-Baraki, keempat Ibrahim bin Hilal al-Thaqafi, kemudian Muhammad al-Kulaini, dan yang terakhir Syekh Saduk. Aliran yang selanjutnya yaitu aliran Murji'ah. Aliran Murji'ah ini anak-anak sekalian berasal dari bahasa Arab yang artinya yang berarti arja'a, yang memiliki arti menunda. Kenapa bisa disebut Murji'ah? Karena mereka itu menunda, menghukumi persoalan konflik atau permasalahan politik antara Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan, dan aliran Khawarij sampai pada hari perhitungan di akhirat nanti. Adapun tokoh dalam aliran Murji'ah ini yakni Abu Dzar al-Ghifari, Abdullah bin Umar, dan Jaham bin Safwan. Sekte Murji'ah sendiri anak-anakku sekalian, terdapat 2 sekte yang dimiliki oleh aliran Murji'ah, yakni Murji'ah moderat, kedua Murji'ah ekstrim ya anak-anakku sekalian.
Adapun pokok ajaran dan kelompok Murji'ah sendiri adalah selanjutnya yaitu pokok ajaran. Pokok ajaran yang dimiliki oleh aliran Murji'ah sendiri ya, yang pertama, imam itu hanya membenarkan pengakuan yang terdapat di dalam hati. Yang kedua, orang Islam yang melakukan dosa besar itu tidak dihukumi kafir. Itu menurut aliran Murji'ah ya anak-anakku sekalian. Dan yang ketiga, hukum itu terdapat perbuatan manusia yang mana ditangguhkan hingga di akhirat kelak nanti. Kemudian adapun kelompok Murji'ah yakni kelompok Jahmiyah. Terdapat beberapa kelompok yang dimiliki oleh kelompok Murji'ah yakni As-Sahiliyah, yang kedua Al-Zunusiyah, yang ketiga Al-Ubaidiyah, yang keempat Al-Ghoilaniyah, yang selanjutnya As-Saubariyah, selanjutnya Al-Marisiyah, dan yang terakhir Al-Karamiyah. Itu ya anak-anakku sekalian, itu termasuk salah satu beberapa kelompok yang dimiliki oleh aliran Murji'ah. Seperti itu. Baik, kita masuk ke aliran selanjutnya yaitu aliran Jabariyah. Aliran Jabariyah ini sejarahnya cukup panjang, tapi ibu di sini menjelaskan secara singkatnya. Jadi aliran Jabariyah ini aliran yang muncul dari sikap yang skeptif terhadap situasi politik pada masa pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, paham Jabariyah ini pertama kali itu dilontarkan oleh Ja'ad bin Dirham, yang selanjutnya itu dikembangkan oleh Jaham bin Sofyan pada tahun 1301 Hijriah. Selanjutnya, doktrin apa saja yang disampaikan oleh aliran Jabariyah? Menurut aliran Jabariyah sendiri, manusia itu tidak memiliki kemampuan untuk mewujudkan perbuatannya dan tidak memiliki kemampuan untuk memilih. Segala gerak dan perbuatan yang dilakukan oleh manusia itu pada hakikatnya adalah dari Allah semata. Sehingga aliran ini dikatakan fatalisme atau predestination gitu. Oke, selanjutnya yaitu pokok ajaran dan tokoh yang terdapat atau dimiliki oleh aliran Jabariyah ya anak-anakku sekalian. Baik, aliran Jabariyah ini memiliki pokok ajaran 4, yakni yang pertama bahwa Al-Quran itu adalah makhluk bukan kalamullah. Yang kedua, bahwa manusia tidak mengetahui sesuatu apapun sebelum terjadi. Yang ketiga, aliran Jabariyah ini memiliki pokok ajaran yakni ilmu Allah itu bersifat hudus atau baru. Yang terakhir, iman itu cukup dalam hati tanpa harus didohirkan atau dilafalkan. Yang kedua, tokoh Jabariyah. Yang pertama, Ja'ad bin Dirham, dan yang kedua, Jaham bin Sofyan, yang ibu sebutkan di awal tadi. Baik, masuk ke aliran selanjutnya yaitu aliran Qadariyah ya anak-anakku sekalian. Aliran Qadariyah ini sejarahnya itu juga cukup panjang, tapi ibu menyampaikannya sedikit saja. Sejarahnya itu persoalan politik adalah latar belakang utama yang memicu adanya aliran Qadariyah. Muawiyah bin Abi Sufyan yang salah satu pemimpin dari aliran Jabariyah itu sangat gencar mendelegitimasi pemerintahan Ali bin Abi Thalib pada waktu itu. Nah, ini ada pula doktrin ajaran Qadariyah. Adapun pokok ajaran dan tokoh Qadariyah sendiri, pokok ajarannya terdapat 3. Allah itu esa dan tidak memiliki sifat. Kedua, Allah tidak menciptakan amal bagi manusia. Ketiga, pelaku dosa besar adalah fasik, bukan kafir, dan bukan pula muhrim. Adapun tokoh ajarannya yaitu Ma'bad al-Juhani, dan yang terakhir Ghailan al-Dimashqi. Yang terakhir yang akan ibu sampaikan yaitu aliran Mu'tazilah. Aliran Mu'tazilah itu berasal dari kata i'tazala.
i'tazala yang memiliki arti menjauhkan atau memisahkan. Pendiri aliran Mu'tazilah ini sendiri yakni Wasil bin Atha.